Halo, apa kabar? Saya Eka Gudarma. Saya adalah seorang perawat, member of Japan Science and Technology GNC, dan saat ini saya bertugas sebagai dosen dan peneliti di program studi perawatan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang nursing digital development. Jadi produk inovasi yang saya tawarkan adalah smart nursing report atau catatan perawatan elektronik. Ini adalah aplikasi yang kita bahas mengenai smart nursing report atau catatan perawatan elektronik. Ya, jadi pengembangan smart nursing report ini, electronic nursing report, jadi berdasarkan atas acuan metodologi perawatan dalam pemberian acuan perawatan yang dimulai dari nursing assessment atau pengkajian dan penegakan nursing diagnosis, ya, pembuatan rencana tindakan perawatan, dan implementasi, dan terakhir adalah evaluasi. Dan model aplikasi ini sudah kita buat on komputer, sehingga memudahkan bagi perawat untuk menginput data dan secara otomatis berdasarkan atas sistem algoritma yang sudah kita bentuk sehingga memunculkan nursing diagnosis berdasarkan standar yang sudah dibuat. Dan produk inovasi ini sudah kami publikasikan dan kami buatkan hak cipta sehingga aplikasi ini cukup relevan untuk dimanfaatkan, dikembangkan, dan beredukasi bagi institusi pelayanan kesehatan baik di rumah sakit, puskesmas, maupun institusi pelayanan kesehatan yang lainnya. Baik, sekarang saya akan coba untuk simulasikan secara jelas tentang produk smart nursing report ini, atau electronic nursing report, sehingga bisa jadikan dasar bagi kita untuk melihat proses secara baik. Baik, teman-teman, jadi saya akan coba mensimulasikan tentang program aplikasi yang sudah ada, yaitu Smart Nursing Report atau Electronic Nursing Report, atau diberi nama si cantik, sistem catatan perawatan elektronik. Jadi fitur-fiturnya ada daftar pasien, pengkajian perawatan, diagnosis perawatan, dan intervensi perawatan. Kemudian ada fitur implementasi dan evaluasi keperawatan. Jadi untuk aplikasi ini sudah kita mengacu kepada standar yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya dari program aplikasi kita membuat dengan metode forward scanning atau lacak maju, sehingga data yang teman-teman input nanti akan dibaca, kemudian dianalisis dan muncul diagnosis perawatan sesuai dengan data yang ada, termasuk juga fitur perencanaan keperawatan. Ya, kemudian yang selanjutnya dari sistem algoritma yang sudah ada, jadi kita sesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi keperawatan. Oke, kemudian di sini fitur lain di bawahnya ada new patient, print, edit, refresh, delete, dan exit. Jadi tinggal pilih, saya contohkan satu, misalkan saya play ini yang pasien terakhir. Kemudian saya centang di pengkajian, sudah muncul fiturnya dari keluhan pasien, pemeriksaan biologis, fisik, kemudian psikososial, aktivitas nutrisi, dan edukasi. Jadi teman-teman tinggal mengisi saja di sini ya, sesuai dengan kolomnya sudah ada. Kemudian pemeriksaan biologis, misalkan saya contohkan untuk keadaan kulit, resiko dikubitus. Jadi saya centang di sini, sudah muncul di sini ya, skor nonton. Jadi tinggal kita masukkan saja, misalkan kondisi fisik sedang, sadar, aktivitas dengan bantuan, agak terbatas mobilitasnya, dan kadang mengalami kontinensi audit. Dan akhirnya skornya adalah 16, jadi tidak ada risiko terjadi dikubitus yang kita okekan saja. Kemudian apabila pasien mengalami luka, kita centang di sini, klik, nah muncul fitur gambar kondisi tubuh ya, dampak belakang dan depan. Jadi teman-teman tinggal memilih saja kira-kira nanti berdasarkan ada observasi yang lakukan di mana posisinya. Karena ada centang di dada dan perut. Oke, sudah muncul di sini. Nah, selanjutnya pemeriksaan fisik. Jadi ini konsepnya adalah skala caudal dari atas sampai bawah gitu ya. Kepala, mata, leher, dada, abdomen, ekstremitas, kulit, anus,
dan digital. Jadi teman-teman silakan tinggal mengisikan sesuai dengan datanya. Perjanjian psikososial, nah jadi statusnya apakah dia mengalami cemas, takut, marah, sedih, atau mungkin mengalami kecenderungan terjadinya perilaku suicide ya atau bunuh diri. Apakah status mentalnya seperti apa? Silakan nanti bisa teman-teman menginput di sini. Kemudian aktivitas nutrisi, risiko jatuh. Nah kita coba kita centang kalau sudah muncul nih ya risiko jatuhnya. Saya centang misalkan risiko jatuhnya ya, dari sekunder ya. Kemudian aktivitas bantu tidak ada, terpasang impuls, jadi kondisi perjalanannya lemah, status mentalnya sering lupa gitu ya, sehingga skornya adalah 85. Nah ini interpretasinya dari risiko tinggi. Kemudian aktivitas mobilitas ya. Nah saya centang, nah sudah muncul gitu ya, jadi silakan ya teman-teman centang-centang karena sudah ada sistem algoritmanya, tinggal muncul interpretasi. Nyeri misalkan ya, nah nyeri saya centang sini ada iya, nah sudah muncul fiturnya nyeri ringan, sedang berat, jadi silakan tinggal diinputkan saja bagaimana kategori, lokasi, frekuensi, durasi, kualitas nyeri, penyebabnya seperti apa, dan skala skornya seperti apa. Oke, kemudian ada pengkajian nutrisi, kemudian apakah ada hal-hal yang perlu dilaporkan ke klinisi, silakan nanti tinggal dimasukkan. Kemudian kebutuhan edukasi, nah nanti kalau diperlukan tinggal ada, misalkan dicentang dan pilih apa yang diperlukan. Hasil pemeriksaan, misalkan ada tindakan medis dan lain sebagainya. Oke, kemudian bisa save. Oke, kemudian lanjut ke diagnosis perawatan. Nah, ini dari data yang muncul ternyata sudah masuk nyeri akut gitu ya, karena agen injury biologis. Nah, kalau teman-teman menemukan data yang lain sesuai dengan hasil asesmennya, nanti tinggal klik aja sini, sudah muncul ya. Lumayannya, tinggal teman-teman input saja kira-kira problemnya seperti apa ya. Misalkan ini daya centang, gangguan menelan misalkan ya, sudah ada distribusi, berdasarkan karakteristik dan faktor yang berhubungan. Oke, saya contohkan satu nyeri akut misalkan ya. Kemudian setelah hasilnya, di sini saya cari nyeri akut. Nah, sudah muncul itu ya, sudah muncul, tinggal apa sih output yang diharapkan, misalkan tidak mengalami nyeri. Oke, kita save ya. Kemudian rencana tindakan berdasarkan atas diagnosis nyeri akut ini, tinggal kita centang aja, sudah muncul ya. Ya, tinggal kita pilih di pasien mengalami nyeri akut. Smart Nursing Record Development in Hospital. Jadi produk inovasi ini sudah kami lakukan by riset, jadi kami coba simulasikan di rumah sakit pendidikan Udayana, termasuk juga kami sudah melakukan uji coba di rumah sakit jaring atau rumah sakit afiliasi. Dan memang dari hasil riset yang sudah ada terjadi peningkatan efisiensi kerja khususnya bagi perawat dalam hal mendokumentasikan asuhan perawatan, sehingga menjadi dasar bagi perawat untuk dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal dalam memenuhi target profesionalitas sebagai seorang perawat. Nah, tentu produk ini mempunyai suatu keunggulan dibandingkan dengan beberapa yang sudah dikembangkan kaitannya dengan electronic medical record gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari aspek perawatan, memang belum terlalu banyak produk inovasi yang dikembangkan mengenai catatan perawatan elektronik. Nah, keunggulan dari produk inovasi ini adalah yang pertama, memang akurasi database sesuai perawatan berbasis standar yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi perawat atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia sebagai nilai tambah ya dalam melakukan akreditasi di pelayanan kesehatan. Kemudian program aplikasi ini menggunakan sistem algoritma dengan metode post-ID, sehingga menjadi kemudahan bagi perawat dalam menentukan diagnosis perawatan, keluaran, dan tindakan perawatan. Dan adanya sebaran data pasien berbasis digital bisa kita dapatkan melalui Google Map, yang bisa dimanfaatkan untuk strategi kebijakan. Nah, khususnya mungkin kalau misalkan ini bisa diaplikasikan di setting pelayanan puskesmas, sehingga saat melakukan kunjungan ke masyarakat, nah kita bisa mencatat
melalui GPS dengan memudahkan kita untuk menginput data dan mendapatkan data secara general kaitannya dengan kondisi kesehatan di masyarakat. Kemudian efisiensi kerja perawat dalam memberikan asuhan perawatan sudah berbasis elektronik dan standar terbaru yang telah terbukti dengan riset. Keunggulan lainnya yaitu sistem bisa diintegrasikan dengan billing sistem institusi pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas. Kemudian keunggulan lainnya juga adalah efisiensi waktu dan kemudahan bagi perawat dalam mengajukan usulan kenaikan pangkat jabatan fungsional perawat, karena ini sudah dicatat melalui bentuk elektronik. Kita sudah punya database-nya sehingga memudahkan untuk kita mengumpulkan data-data tentang kegiatan asuhan perawatan yang kita lakukan sebagai dasar untuk pengembangan jabatan fungsional perawat. Pasien atau masyarakat mempunyai data rekam riwayat kesehatan dan dapat dimanfaatkan untuk pemeriksaan di institusi pelayanan kesehatan yang berbeda. Nah, tentu ketika masyarakat sebagai pengguna pelayanan perawatan atau kesehatan, mereka bisa memperoleh data dari hasil rekam catatan pemeriksaan maupun perawatan yang dilakukan, karena kita sudah menyimpan berdasarkan atas database yang sudah ada di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan yang ada. Dan adanya fitur tele-image nursing yang bisa menjadi dasar pertimbangan perawat dalam menentukan asuransi perawatan. Dan fitur yang lain juga bisa kita melakukan kegiatan promosi kesehatan termasuk pencegahan penyakit menular. Salah satunya adalah COVID-19 ya, baik itu melakukan promosi kesehatan maupun melakukan discharge planning kaitannya dengan pasca perawatan pada pasien yang ada di rumah sakit. Oke, baik. Produk ini tentu bisa dimanfaatkan dan diintegrasikan dengan pengembangan produk lain yang ada di rumah sakit, klinik maupun yang ada di puskesmas. Dan beberapa contoh produk inovasi masa depan yang bisa disinergiskan dengan program inovasi ini, misalkan rumah sakit mengembangkan alat monitoring tetesan infus, tapi secumacet misalkan dia bisa diintegrasikan dengan aplikasi ini, kemudian pemantauan status respirasi dan eliminasi pasien, dan berbagai pengembangan produk lain yang sudah dimanfaatkan oleh negara-negara maju seperti Jepang maupun Eropa. Dari sisi bisnis, produk inovasi ini dapat menghasilkan nilai ekonomi yang cukup tinggi gitu ya, dan bisa diupdate sesuai dengan pertimbangan dan perkembangan terkini. Di sisi lain, potensi kearifan lokal dapat dielaborasi dengan memanfaatkan artificial intelligence sebagai dasar mengembangkan produk inovasi yang dapat berkontribusi kepada masyarakat. Dari aspek pendidikan sangat jelas sekali. Produk inovasi Smart Nursing Report ini sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran di sisi pendidikan, khususnya bidang perawatan sebagai stimulan yang dapat mendorong generasi kaum muda milenial untuk bisa berpikir secara kritis, inovatif, dan produktif dalam menghasilkan produk-produk kewirausahaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran, Prodi Keperawatan, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, Rumah Sakit Jejaring, Rumah Sakit Afiliasi, Tim Udayana Nursing Innovation Center, Tim Hingga Media, Tim Pilar Kreatif, dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian program aplikasi ini. Semoga produk ini dapat bermanfaat bagi peningkatan profesionalisme keperawatan sebagai penunjang pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mari bersinergi, bekerja sama, belajar, berinovasi, dan mengabdi kepada masyarakat. Salam inovasi.